Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe selamat lingun alatai salam sujud karendem malempang. Nah kawan Paris Mandiai yang menyukai banget dan YouTube-nya Dewi Rantian Intan. Sekarang saya mau membahas masalah tarik uang goib. Setelah itu penggandaan uang. Apa benar nggak sih? Apa ada nggak itu secara spiritual? Seperti itu. Jujur sahabat saya, sebenarnya penggandaan uang, jawaban saya enggak ada. Saya seorang spiritual yang enggak ada. Mana bisa uang itu diganda? Kalau diganda berarti serinya sama dong. Mau jajan di mana? Kalau menggandakan, kan digandakan, berlipat-lipat. Berarti serinya sama terus itu. Berarti uang palsu, pasti. Nggak akan bisa. Penarikan uang, uang goib yang mana bisa ditarik? Kan media kita beda. Nggak akan sama, tapi akan mungkin bisa. Tapi uang nggak gede. Karena orang gaib bisa menutupi uang-uang yang disembunyikan. Satu. Kedua lagi, bisa nyuri. Gaib bisa mencuri. Gaib bisa mengambil barang. Tapi tidak akan mungkin mengambil uang ratusan M itu tidak akan bisa. Seperti itu. Itu ada. Tapi kalau satu karung, dua karung itu tidak akan bisa. Jawaban saya tidak ada. Susah. Pasti dia ada media mencuri lah. Tapi kalau orang gaib kasih kamu uang begitu, enggak lah. Susah. Tapi ada. Tapi tidak semuanya bisa. Kadang-kadang uang yang disembunyikan atau goib, jin itu mencuri. Mencuri baru dia kasihkan kepada majikannya. Itu biasanya ada. Seperti tuyul, ada jin yang lain seperti itu yang saya lihat. Kalau penarikan benda gaib, seandainya kayak pusaka, bisa. Kadang-kadang orang gaib itu bisa menyembunyikan pusaka. Pusaka-pusaka yang zaman dulu yang jitu, yang apa tuh hilang, ditutup, mereka bisa ditarik lagi, bisa. Kenapa kita bisa media berbicara dengan yang goib ini supaya untuk memberikan kita barang pusaka. Biasanya sih bisa. Tapi kalau penggandaan uang, menarik uang gaib, enggak lah. Itu trik semua yang saya lihat, itu trik. Karena jujur, kita lihat aja orang yang narik uang itu. Kita ngomong apa adanya aja. Orang yang tarik uang itu, kalian lihat dulu, kaya nggak? Kalau dia miskin aja, buat nggak usah lah dia tarik. Bagus dia tarik uang buat dia sendiri aja. Ya kan? Kita ngomong apa adanya aja. Dia bisa menggandakan uang, bisa menarik uang. Buat apa dia kasih orang? Bagus buat dia sendiri. Sudah dia tarik, baru dia kasih orang itu. Nanti setiap siapapun yang datang ke tempat dia, tamu siapa aja dia kasih buat modal. Nggak usah lah dia kasih orang, nggak usah pakai mahar, pakai ini itu, nggak usah lah. Kita pakai logika aja. Yang narik uang pun orang nggak punya uang, hidupnya pun susah, pas-pasan juga kan aneh. Sebagai saya aneh, makanya buat sahabat saya, hati-hati, jangan sembarangan. Karena nggak ada yang seperti itu. Hati-hati, kenapa? Kadang-kadang itu hanya bermain sulap, trik. Seperti itu. Beda sahabat saya, spiritual itu enggak sama. Ada orang spiritual yang betul-betul spiritual itu betul. Ada orang yang benar-benar spiritual, enggak sembarangan. Kalau orang spiritual yang benar-benar biasanya dia tidak ada namanya tarik menarik uang itu enggak ada. Tapi dia akan bilang, ini kamu baca amalan ini atau kamu pakai barang ini untuk kamu usaha kamu bisa lancar. Tetap bekerja sama saya. Enggak ada kamu enggak kerja. Enggak ada. Kalau enggak ada, kalau yang disuruh nggak kerja itu aneh aja. Karena saya juga seorang spiritual. Saya seorang spiritual pun harus kerja. Saya enggak tidur, saya begadang, saya bantu pasien saya kan seperti itu. Orang spiritual aja harus kerja. Apalagi yang narik uang kan. Berarti kamu nggak usah kerja. Dari mana dia duit? Kan duit itu harus tangan ke tangan kan seperti itu. Dari orang ke orang. Rezeki itu kan datang dari orang ke orang. Kalau tarik duit siapa? Nggak ada, nggak mungkin. Karena jujur, yang saya lihat tuh nggak ada. Karena banyak sahabat saya, orang-orang yang bertanya sama saya. Nyai bisa minta bantu nggak saya? Supaya saya bisa sukses. Saya bisa membayar utang-utang saya, bisa saya bantu. Tapi caranya apa? Saya membantu kamu supaya usaha kamu cari usaha apa yang kamu bisa. Supaya kamu bisa bayar utang. Nggak mungkin saya kasih lu duit. Kalau saya kasih kasih uang atau tarik uang, nggak ada. Nggak ada yang ilmu begitu. Pasti saya akan bisa membantu dengan cara apa? Orang ini ada utang piutang. Ada masalah utang. Oke, dia biasanya dia bisnisnya apa? Usahanya apa dulu sebelum dia itu? Kita cari yang hokinya apa? Mari dia usaha, boleh dia pinjam uang buat dia usaha. Usaha ini nanti kita akan bantu supaya
bisa berkembang. Berkembang usaha itu ada keuntungan untuk bayar utang. Kan berarti harus bekerja juga. Nggak ada secara instan. Yang instan-instan tuh nggak ada. Seperti itu. Saya bilang jenglot itu nggak asli. Karena jujur, jenglot asli itu nggak akan sembarangan orang punya. Karena itu adalah orang yang bertapa, tapi dia memuja sesuatu benda, memuja sesuatu ilmu hitam, dan dia menjadi kayak gaib gitu. Dia berubah jadi itu, tapi itu ndak sembarangan orang itu punya. Biasanya itu yang punya itu keturunan dia aja, dan namanya pun ndak akan sembarangan orang kasih. Kayak kemarin saya lihat, oh itu mah bohong, ndak lah. Karena jujur itu trik sulap. Sebenarnya jujur sahabat saya, itu sulap. Bener-bener itu sulap. Kalau orang pesulap mengerti banget itu ilmu. Bahwa itu ilmu pesulap. Bener. Pasti kalau orang-orang yang sulap pasti paham banget. Dulu lihat kayak orang sulap aja. Kartu aja dia bisa rubah apa. Yang nggak ada duit bisa ada duit. Kan seperti itu sulap. Seperti itu. Kalau narik uang goib ada ritual sendiri. Jawaban saya tuh nggak pernah narik uang goib. Saya jujur aja. Karena bagi saya nggak pernah lah melakukan seperti itu. Tapi ada orang-orang yang bisa menarik itu. Tapi yang ditarik tuh nggak banyak. Biasanya uang itu dililit. Kalau udah ditarik kadang-kadang digulung, diikat sama mereka pakai ke apa gitu, diikat. Nah setelah diikat itu yang akan uang itu yang diikat itu nggak banyak biasanya mah. Tapi kalau dengan media apa pasti ada ritualnya secara yang kita nggak tahu ya. Karena saya bukan spesialis untuk narik uang, karena saya khusus membantu orang untuk ngobatin orang atau apa. Tapi saya hanya menjelaskan buat sahabat-sahabat saya. Itu hampir tipis. Kalau penarikan uang itu, jawaban saya juga uang gaib tuh tipis, susah. Bolehlah pembuktian, ya paling dari 1.000 mungkin 1 lah 2 orang lah. Tapi uang juga nggak banyak. Pasti nggak akan banyak yang ditarik itu. Pasti begitu. Oh biasanya orang spiritual yang mau meritualkan gitu nggak akan mungkin di depan banyak orang. Nggak boleh. Orang bertapak pun sendiri, orang cari ilmu pun sendiri. Kata kuncennya, saya mau cari ilmu nih, supaya saya bisa ada ilmu untuk mengobati orang. Kamu bertapak di gua itu, kamu sendiri bawa sesajenmu, kuncen hanya mengantarkan kamu. Nanti dia mengarahkan begini-gini, dia panggil ini, kamu sendiri. Nggak ada orang yang seperti itu ritual, kecuali sahabat saya ada ritual adat. Ada ritual memang adat, itu pasti akan banyak orang boleh. Kenapa? Itu memang ritual adat. Kita mau ada orang manggil leluhur, ada memang orang mau supaya berdoa untuk keselamatan daerah. Itu kan beda, ceritanya beda. Tapi kalau untuk ritual-ritual yang sangat sensitif dengan itu, biasanya orang sendiri. Seperti itu. Tapi keluarga saya hampir semua seorang spiritual ya. Tapi tidak pernah saya melihat keluarga kita itu yang menarik uang gaib ini, tidak ada. Karena hampir nggak pernah lah. Ya bagi kita ya nihil gitu. Tapi ada yang pakai minyak untuk usaha dia lancar, itu pasti ada. Hampir semua seorang pasti ada spiritual lah yang pakai begitu. Katanya minyak pelaris, ya pasti ada. Tapi harus kerja. Kamu bangun subuh ke pasar juga. Masak kalau jualan makanan. Kalau jual baju kamu harus pagi-pagi juga pergi ke pasar. Beli kalau barang habis kamu pergi. Harus kerja. Nggak kerja. Ilmu itu hanya mendorong. Supaya yang ada orang yang mau jahatin, yang berniat jahat, itu bisa hilang niat jahat orang itu yang mengerjakan sesuatu dengan ilmu apa itu bisa hilang. Itu. Tapi kita berikhtiar tetap bekerja ya tetap kerja. Tapi kalau yang begitu enggak lah. Bagi saya bohong. Karena aneh aja. Saya jujur, saya seorang spiritual, saya sangat kecewa. Kecewa apa? Satu sama saya. Karena kita seorang spiritual, ada spiritual yang betul-betul membantu orang. Ada. Seperti itu. Jadi kita membantu orang itu benar-benar dengan ikhlas. Tapi gara-gara seperti ini ada spiritual ini yang betul-betul membantu orang dan ikhlas ini jadi ikut jelek. Jujur, kalau mau nipu dengan cara yang lain lah, lu tipu dengan cara lain lah, jangan pakai cara
yang aneh-aneh. Jangan bawa cara yang menarik uang apa. Kasihan lah yang orang-orang yang memang harus membantu orang dengan ikhlas, membantu orang secara spiritual dia. Jadi nggak jelek. Kalau mau tipu orang dengan cara lain lah. Nggak usah lah dengan cara begitu, cara yang lain lah. Kasihan. Karena jujur saya kecewa betul. Kenapa kecewa? Saya jujur, saya seorang spiritual keturunan yang memang benar-benar bantu orang. Jadi saya melihat seperti itu, jadi seorang spiritual itu sangat jelek. Jadi banyak orang mengira spiritual itu banyak jadi penipu. Padahal spiritual ada yang tidak menipu orang, sahabat saya. Ada spiritual yang memang ikhlas membantu orang. Seperti itu. Karena kalau tidak ada, kadang-kadang kalau spiritual tidak ada juga tidak mungkin juga. Kenapa? Satu, karena banyak ilmu yang gaib, secara gaib ini banyak macam. Kayak nyantet orang yang kena santet, kan berobatnya kemana? Ya pasti berobatnya ke spiritual. Kan kasihan yang spiritual yang benar-benar mau ngobatin orang itu. Akhirnya jadi jelek. Jadi kalau mau tipu orang jangan pakai begitu, pakai yang cara lain lah. Nggak usah lah dengan cara yang tarik uang, dengan penggandaan uang, itu enggak lah. Makanya sahabat saya, jangan pernah percaya orang yang mau tarik uang atau menggandakan uang atau menarik harta karun. Ini, nah saya tambah lagi dengan menarik harta karun. Harta karun mana yang mau ditarik? Saya ngomong apa adanya, harta karun mana yang mau ditarik? Kecuali harta karun yang ditimbun di dalam tanah, kayak zaman dulu itu ada yang tertimbun. Itu di tanahnya dikikis. Itu kan barangnya pun udah ada yang karatan, ada yang udah hancur. Itu pun akan lari ke museum biasanya, seperti itu. Nggak akan mungkin harta karun itu dibawa, itu enggak, pasti akan di museum, simpan di museum. Kenapa? Bahwa ini peninggalan kapan kan seperti itu. Jangan pernah percaya, karena banyak sahabat saya orang yang menarik orang yang mencari harta karun juga yang udah punya harta banyak, dia duit dapat uangnya halal, ya malah habis duit dia, gara-gara mau narik harta karun juga, mau menggandakan uang, menarik uang gaib, malah jadi miskin, ada yang jadi gila. Nah, supaya tolonglah, jangan yang begitu-gitu. Nggak usah kerja, bagus kerja dapat uang itu. Boleh kita ke orang spiritual minta bantu untuk mendorong aja, mendorong untuk bisa lebih maju, bisa. Minta kepada ustadz, ulama, minta didoakan supaya usaha lancar pun bisa. Nggak usah yang dengan segala begitu. Kenapa? Kita jangan aneh-aneh lah. Nggak ada gunanya. Malah jadi sengsara, melarat, akhirnya hancur semua. Itulah pesan saya, sahabat saya. Ini kita mengambil hikmah, kita mengambil suatu pengalaman bahwa yang kita udah lihat yang terjadi itu real, bahwa itu tipuan. Inilah sahabat saya. Bila mana ada salah kata saya, tolong dimaafkan. Atau ada menyakiti hati siapapun, saya tidak ada niat saya untuk membuat orang sakit hati atau orang kecewa, enggak, minta maaf betul, karena ini saya hanya memberitahu kepada orang-orang sahabat-sahabat yang lain yang mau masuk ke jurang seperti itu, janganlah, kasihan. Kenapa? Kalau udah masuk jurang, nariknya tuh susah. Seperti itu. Terima kasih sahabat-sahabat saya, tolong dimaafkan bila mana ada salah kata saya, salah ucapan saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bila mana kalian mau minta saya terawang apa, kasih di komen YouTube saya akan terawang. Terima kasih banyak sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.